Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas tentang pemikiran ekonomi Islam klasik. Saya atas nama Asri Ayu dan teman-teman saya atas nama Nabila dan Adnan Fauzan. Kami akan mempresentasikan tugas makalah dari dosen pengampu mata kuliah Sistem Ekonomi Islam, yaitu Bapak Muhammad Yusuf K. SEME. Kami dari kelas M23D jurusan Manajemen. Latar belakang pemikiran ekonomi telah diawali sejak Nabi Muhammad SAW terpilih menjadi seorang Rasul. Rasulullah SAW mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, yang kemudian dilanjutkan oleh penggantinya, Khulafaur Rasyidin, serta khalifah selanjutnya dalam menata perekonomian negara. Ekonomi Islam merupakan hasil pemikiran para muslim yang bersumber kepada nilai-nilai Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Pada asasnya, pemikiran ekonomi Islam adalah untuk merumuskan sebuah konsep penawaran dan permintaan, mekanisme, regulasi pasar, penetapan harga yang adil, pemerataan kekayaan yang maksimum, dan tentunya pelarangan riba, gharar, dan maisir demi terciptanya keadilan yang merata di segala sektor. Selanjutnya, sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam klasik. Pemikiran ekonomi Islam klasik dimulai dari era Rasulullah SAW dan para sahabat hingga masa keemasan peradaban Islam yang berlangsung antara abad ke-7 hingga ke-14 Masehi. Salah satu momen penting dalam perkembangan ekonomi Islam adalah penetapan aturan yang mengharamkan riba, yang memicu berkembangnya berbagai alternatif transaksi ekonomi berbasis keadilan dan keseimbangan. Selama masa keemasan Islam, para pemikir seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Al-Mawardi mulai memformulasikan teori-teori ekonomi yang lebih sistematis. Mereka mengembangkan konsep ekonomi yang tidak hanya didasarkan pada aspek material, tetapi juga memperhatikan dimensi moral dan spiritual. Pemikiran mereka mencakup prinsip-prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, serta menekankan pentingnya keadilan dan distribusi kekayaan. Ekonomi Islam klasik kemudian mengalami masa perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, matematika, dan filsafat yang terjadi di dunia Islam pada waktu itu. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar dalam pemikiran ekonomi Islam klasik. Ekonomi Islam klasik dibangun di atas beberapa prinsip dasar yang berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial yang menjadi tujuan utama dari sistem ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid atau monoteisme. Yang kedua, keadilan sosial atau al-adl. Yang ketiga, larangan riba. Keempat, keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Yang kelima, larangan monopoli dan ketidakadilan pasar. Yang terakhir, etika bisnis. Selanjutnya, konsep utama dalam pemikiran ekonomi Islam klasik. Ada beberapa konsep utama yang menjadi landasan pemikiran ekonomi Islam klasik. Beberapa diantaranya adalah zakat. Yang pertama zakat, yang kedua wakaf, yang ketiga riba, keempat mudharabah dan musyarakah, yang kelima hisbah, dan yang terakhir sumber daya alam sebagai amanah. Tokoh-tokoh utama dalam pemikiran ekonomi Islam klasik pada fase pertama dan kontribusinya. Yang pertama, Zaid bin Ali. Zaid bin Ali merupakan ahli fikih terkenal yang berasal dari Madinah dan cucu Imam Hussein dan cicit dari Ali bin Abi Thalib. Zaid bin Ali juga merupakan guru dari ulama besar, yaitu Imam Abu Hanifah.
Zaid bin Ali membolehkan jual beli secara kredit dengan jumlah harga yang lebih besar daripada membeli secara tunai. Menurut Zaid bin Ali, penjualan suatu barang secara kredit dengan menggunakan harga yang lebih tinggi daripada harga tunai memiliki hukum sah dan benar selama transaksi tersebut memiliki prinsip ikhlas dan ridha di antara pihak-pihak yang bertransaksi. Yang kedua adalah Abu Hanifah. Lahir di Kufah pada tahun 699 Masehi, Abu Hanifah Al-Nu'man Ibnu Sabit bin Zauti adalah seorang ahli hukum Islam. Akad jual beli baik al-salam memperoleh legitimasi dan kedudukan hukumnya berkat Abu Hanifah. Proses kontrak yang digunakan Abu Hanifah menciptakan hubungan antara pembeli dan orang yang memesan produk. Dengan pembeli membayar di muka, ia menegaskan bahwa setiap aspek perjanjian, termasuk jenis barang, jumlah, kualitas, lokasi pengiriman, dan waktu harus ditentukan. Yang ketiga adalah Abu Yusuf. Antara tahun 113 Hijriah atau 731 Masehi dan 182 Hijriah 798 Masehi, lahirlah Abu Yusuf yang bernama lengkap Yakub bin Ibrahim bin Habib Al-Ansari atas permintaan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Abu Yusuf menulis kitab Al-Kharaj, kajian mengenai penerimaan negara, kharaj, jizyah, ushr, ganimah, fai, sedekah, dan zakat dimuat dalam buku tersebut. Dalam buku yang ditulisnya, Abu Yusuf juga mendirikan lembaga perpajakan yang unik dan menganjurkan kerendahan hati secara terus-menerus sebagai sarana berpikir kritis dan menghindari korupsi. Yang keempat adalah Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Beliau dipanggil Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bil Farqat Asy-Syaibani secara lengkap pada tahun 131 Hijriah 748 Masehi di Wasid, Damaskus. Lahirlah Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani menulis kitab Al-Kasb yang membuat beberapa pandangannya. Al-Kasb atau kerja. Yang pertama adalah Al-Kasb. Al-Syaibani mengartikan al-kasb atau kerja sebagai usaha mencari harta yang halal. Kerja dapat diartikan sebagai aktivitas produksi. Aktivitas produksi menurut Al-Syaibani harus menjunjung tinggi aspek kehalalan. Yang kedua adalah kekayaan dan kefakiran. Menurut Al-Syaibani, umat manusia telah mencapai titik yang mana mereka tidak lagi membutuhkan banyak hal untuk mencapai kesalehan yang maksimal dan menarik kepentingan akhirat. Yang ketiga, klasifikasi usaha perekonomian. Al-Syaibani membagi perekonomian menjadi 4 sektor: industri, perdagangan, pertanian, dan pendapatan sewa. Yang keempat, kebutuhan ekonomi. Kebutuhan agar tercapainya kesejahteraan menurut Al-Syaibani adalah tercapainya makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kelima, spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Al-Syaibani mengatakan orang fakir membutuhkan orang kaya, dan kaya membutuhkan tenaga orang miskin. Tolong-menolong tersebut akan memudahkan manusia untuk beribadah dan membantu saudaranya beribadah kepada Allah. Yang kelima adalah Abu Ubaid. Abu Ubaid bernama lengkap Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Zadi Al-Baghdadi. Salah satu karya Abu Ubaid adalah kitab Al-Anwal. Berikut beberapa pandangan ekonomi Abu Ubaid. Filosofi hukum ekonomi. Abu Ubaid menekankan terhadap keadilan sebagai prinsip utama, mengimplementasikan akan membawa kesejahteraan ekonomi, kelarasan sosial. B. Dikotomi Badui Urban.
alokasi pendapatan FAI yang lebih banyak kaum urban atau perkotaan daripada Baduy atau pedesaan. Kaum urban memiliki lebih banyak tugas dan tanggung jawab sehingga memerlukan alokasi FAI lebih banyak. C. Kepemilikan dalam konteks kebijakan perbaikan pertanian. Kepemilikan publik dan swasta diakui oleh Abu Ubaid. Namun, individu tidak boleh dimonopoli jika menyangkut nyawa orang lain. Dengan demikian, tanah negara meliputi padang rumput, air atau api. D. Pertimbangan kebutuhan. Prinsip digunakan Abu Ubaid adalah mendistribusikan kepada setiap orang menurut kebutuhannya masing-masing, sehingga 8 penerima zakat diberikan sesuai dengan kebutuhannya. E. Fungsi uang. Menurut Abu Ubaid, ada 2 tujuan uang, standar nilai pertukaran dan alat perdagangan. Abu Ubaid mendukung gagasan tradisional yang berpusat pada mata uang, emas, dan perak. Menurutnya hanya layak digunakan sebagai alat. Tokoh-tokoh utama dalam pemikiran ekonomi Islam klasik pada fase kedua dan kontribusinya. Pada fase kedua, pemikiran ekonomi Islam semakin matang dan dikembangkan oleh sejumlah tokoh terkenal. Beberapa dari mereka adalah 1. Al-Ghazali. Pemikiran Al-Ghazali mengenai perekonomian Islam yaitu pemikiran sosioekonomi yang berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial. Al-Ghazali telah mengidentifikasikan semua masalah baik yang berupa masalih atau utilitas dan manfaat, maupun masafid atau disitulitas dan kerusakan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. 2. Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dikenal dengan pemikirannya yang revolusioner, yakni gerakan tajdid atau pembaharu. Dalam ijtihadnya dalam bidang muamalah membuat namanya terkenal di seluruh dunia. 3. Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun yang dijuluki Father of Economy atau Bapak Ekonomi telah berkontribusi signifikan pada teori dasar-dasar ilmu pengetahuan tentang al-ummah atau civilization yang merujuk pada bidang ekonomi. Ibnu Khaldun telah memberikan beberapa gagasannya terkait pemikiran ekonomi, yaitu terkait persoalan ekonomi, tenaga kerja, dan spasialisasi kerja, uang, pajak, upah, mekanisme pasar, dan perdagangan internasional. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pemikiran ekonomi Islam klasik tidak hanya menawarkan konsep-konsep yang relevan, tetapi juga solusi praktis untuk tantangan ekonomi yang dihadapi saat ini. Para pemikir Islam klasik telah merumuskan teori-teori ekonomi yang menekankan keadilan sosial, distribusi yang merata, serta keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan kolektif. Prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba atau bunga, kewajiban zakat, dan pentingnya wakaf sebagai instrumen redistribusi kekayaan adalah contoh nyata dari sistem yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat luas. Selain itu, konsep Hizbah menekankan pentingnya pengawasan moral dan etika dalam aktivitas ekonomi, guna mencegah ketidakadilan dan eksploitasi. Pentingnya nilai-nilai moral dalam ekonomi Islam klasik memberi dasar yang kuat untuk menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan bahkan di tengah tantangan globalisasi dan ekonomi modern.